Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob. Saat ini Om Bob berada di Pelabuhan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, di Pulau Belitung. Nih. Dalam telusur sejarah ini, karena kebetulan Om Bob berada di Belitung, Om Bob akan bertutur sedikit tentang sejarah Pulau Belitung ini. Ini tepat di depan Om Bob ini adalah laut. Di depan Om Bob ini adalah selat, sebuah selat yang menghubungkan Belitung dengan dunia luar, khususnya di Selat Gasper ya, Selat Gasper. Dan sampai saat ini pelabuhan ini masih berfungsi dengan baik. Kita lihat inilah aktivitas Pelabuhan Tanjung Pandan ini. Dan ini sisa-sisa peradaban masa lalu. Kejayaan Belitung masih terlihat di Pelabuhan Tanjung Pandan ini, walaupun ada beberapa pelabuhan lain di sepanjang pantai Pulau Belitung ini, baik di sisi barat, utara, selatan dari Pulau Belitung ini. Ini kebetulan Om Bob berada di Tanjung Pandan, itu di Kabupaten Belitung, berarti Belitung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Namun kopinya tertinggal di luar sana. Baik kawan-kawan sekalian, dimanapun kawan berada, kembali bersama Om Bob dalam telusur sejarah dan budaya. Saat ini kebetulan Om Bob berada di Pulau Belitung, di Kabupaten Belitung. Dan saat ini Om Bob berdiri di ujung Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung. Kita lihat sisa-sisa peradaban masa lalu Belitung ada di, salah satunya ada di Pelabuhan Tanjung Pandan ini. Kita lihat kapal-kapal antar pulau, kapal pinisi dari Bugis, dari Makassar, rutin singgah di Belitung, khususnya di Pelabuhan Tanjung Pandan ini. Om Bob akan sedikit bertutur secara kilas tentang sejarah Belitung. Karena sejarah Belitung, ada beberapa kerajaan di Belitung ini yang terlupakan dari khasanah sejarah Nusantara. Om Bob akan bertutur secara singkat-singkat tentang sejarah Belitung. Sejarah Belitung ini sebuah pulau yang saat ini itu masuk dalam Provinsi Bangka Belitung. Kalau nggak salah provinsi ke-31. Setelah pemekaran dari Sulawesi Selatan. Ada dua pulau, Belitung dan Bangka. Khusus di Belitung ini terdapat dua kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pulau Belitung ini sebelah utara dari pulau ini. Pulau ini terletak di ujung timur Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Gasper. Ya ini barat Belitung. Selat berbatasan dengan selat, iya, sebelah selatan itu dengan Laut Jawa, ya benar. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Gasper yang menghubungkan Belitung dengan Bangka. Sebelah selatan daripada Pulau Belitung berbatasan dengan Laut Jawa. Dan sebelah timurnya berbatasan dengan sebuah selat, yaitu Selat Karimata di Belitung. Baik kawan-kawan sekalian, Belitung dari abad ke-7 ini berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7. Dan Belitung ini dari dulu memang sudah dikenal oleh bangsa lain. Om Bob akan menceritakan Belitung ini dari zaman sebelum Majapahit, zaman Majapahit, kemudian era Mataram. Memang sangat aneh. Belitung dari dulu, khususnya abad ke-17, ini sudah memiliki hubungan dengan
kerajaan Islam di Jawa, yaitu Mataram Islam. Buktinya di Balitung ini ada kerajaan Balok namanya. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan mulai dari masa abad ke-7 tadi di bawah kerajaan Sriwijaya. Kemudian di tahun 1293 Balitung mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pelayaran samudera, khususnya pelayaran Nusantara ini. Yang pertama, tahun 1293 di Pulau Balitung ini, tapi tepatnya nggak di sini. Menurut literatur yang Om Bob baca, ada 1000 pasukan Tartar atau pasukan Cina di dinasti waktu itu dipegang oleh Kubilai Khan. Dari pelayaran dari Tiongkok menuju ke Jawa, 1000 kapal armada, 1000 kapal ini singgah di Balitung. Tepatnya di Balitung Timur. Itu ada pelabuhan kuno di Balitung Timur, di kota namanya Kota Manggar. Di Kota Manggar, 1000 kapal dengan pasukan kurang lebih 30.000 pasukan Tartar atau Mongol atau dinasti Cina, dinasti Kubilai Khan waktu itu. Ini singgah di Balitung dalam rangka pelayaran menuju ke Singosari. Pasukan tersebut di bawah komando 3 jenderal utama, yaitu Sihpi, kemudian Jenderal Sihpi, Jenderal Kausing, dan Om Bob lupa yang satu. Singgah di Balitung dalam rangka persiapan penyerangan ke Singosari. Ini. Mereka singgah di Manggar dalam rangka perbaikan kapal, kemudian mengisi bahan makanan, sekaligus persiapan menata pasukan untuk ke Singosari tahun 1293. Dari Balitung ini kemudian mengirim pasukan armada kecil ke Karimun Jawa untuk mengintai kondisi di Jawa. Mereka nanti mendarat di Gresik dan Tuban. Kita ketahui Raja Singosari terakhir, yaitu Kertanegara, pernah menolak perintah dari Kubilai Khan dengan Kertanegara menghina utusan daripada Kertanegara, yaitu Mengci ya, dengan memotong telinganya, dan itu menimbulkan kemarahan. Kemudian Kubilai Khan mengirim pasukan. Ini singgah. Om Bob tidak akan membahas masalah Singosari ini. Namun inilah, ini peradaban ini tahun 1293, 1000 pasukan Cina, 1000 kapal Cina dengan 30.000 kembali. Dan nanti pulangnya pun sebagian dari 30.000 pasukan Cina pulang ke Cina, tidak ada separuhnya, sebagian juga kembali ke Balitung, menetap di Balitung, tidak ikut kembali ke Cina. Ini tahun 1293. Kemudian di era Majapahit, Balitung juga memiliki peran strategis sebagai salah satu pertahanan luar Majapahit. Jungjung Majapahit sering ke Balitung ini. Bahkan menurut kronik ada 2 utusan Majapahit di sini dalam rangka memberikan mensosialisasikan tentang sistem tata negara dan kemasyarakatan di Balitung ini. Kemudian di era Demak, di Kesultanan Demak, ketika tahun 1511 kejatuhan Malaka oleh Portugis, ini mendorong Kesultanan Demak untuk menyerbu Portugis, membantu Kesultanan Malaka di bawah Sultan Mahmud Shah kalau nggak salah ya, Mahmud Shah. Pasukan Demak bersama-sama dengan pasukan Palembang, Kesultanan Palembang, bergerak untuk menyerbu Portugis di Malaka, juga singgah di Balitung ini. Waktu itu pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Ada 2 kali Pati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka, semuanya gagal. Kalau nggak salah tahun 1518 dan 1521 hingga gugurnya Pati Unus di Malaka.
Sehingga di Balitung, karena Balitung ini strategis tempat pelayaran, bahkan jalur rempah itu juga Balitung sini termasuk jalur rempah. Ini di Kecamatan Demak. Kawan-kawan sekalian, ada 4 kerajaan yang pernah berdiri di Balitung ini. Kerajaan pertama itu abad ke-15, itu ada kerajaan namanya Kerajaan Badau ya, Kerajaan Badau, abad ke-15. Kemudian Kerajaan Badau ini ada setelah Kerajaan Badau, di abad 17 dan 19 ada kerajaan terbesar, Kerajaan Balok. Ada di Balitung Timur. Di Balok, ada Selat Balok di Balitung Timur. Kemudian ada lagi kerajaan setelah Balok, pecahan daripada Kerajaan Balok ini berdiri Kerajaan Belantu. Dan kerajaan terakhir di Balitung ini adalah kerajaan setelah Belantu, yaitu Kerajaan Balok. Terakhir itu Kerajaan Badu. Terakhir itu Kerajaan Balok. Setelah Balok itu Balantung. Setelah Belantung Kerajaan apa ya? Om lupa namanya. Tapi terakhir itu tahun 1800-an. Ini, kawan-kawan sekalian, inilah beberapa kerajaan yang ada di Balitung. Namun kerajaan terbesar di sini, ini yang kemarin Om baca di literatur dan blog di Balitung Timur, sebuah situs di Kabupaten Balitung Timur menyebutkan bahwa kerajaan terbesar di Balitung ini adalah Kerajaan Balok. Dan Kerajaan Balok ini memiliki keterikatan dengan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Pendiri disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Balok ini adalah Ki Gedeh Yakub. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan Ki Gedeh Yakub ini merupakan keponakan daripada Panembahan Senopati. Kerajaan Balok ini berdiri tahun 1616 dan berakhir tahun 1876. Kalau berdiri tahun 1616, berarti kerajaan Mataram Islam itu di bawah kepemimpinan Raja ketiga, Raja keempat, yaitu Sultan Agung Hanyakrokusumo. Ini menimbulkan pertanyaan buat Om Bob. Besok rencana Om Bob akan ke Balok untuk melihat, karena di sana masih ada situs walaupun sederhana, karena di tengah hutan ceritanya ini. Kerajaan Balok ini dipimpin oleh yang pertama adalah tadi Ki Gedeh Yakub bergelar Cakraningrat I sampai Cakraningrat ke-9. Dari nama-nama mereka ini merupakan sangat Mataram. Ki Gedeh, kalau di Jawa Mataram Ki Gede, di sini Ki Gedeh. Kemudian gelar selanjutnya adalah bukan Ki Ageng tapi Ki Agus. Ki Agus ini sudah berpadu dengan Kesultanan Palembang. Kita lihat bangsawan-bangsawan Palembang itu ada Ki Agus, kemudian Tobagus. Yang putri bergelar Nyai Ayu. Dan keterikatan antara budaya Jawa di Balitung di Pulau Belitung ini memang sangat kental. Di dalam catatan Belanda namanya stempel kalau nggak salah ya, Fernandez stempel kalau nggak salah. Berdasarkan catatan di Batavia tentang perjalanan kapal-kapal di Pelabuhan Batavia itu tahun 1646 itu banyak perahu-perahu dari Balitung ke Batavia untuk berdagang. Salah satu perdagangannya adalah alat-alat pertanian, kemudian alat-alat seperti yang berbahan timah sama besi, seperti badik, kemudian parang, kemudian lada. Yang aneh lagi adalah beras. Disebutkan di dalam catatan ekspedisi di Batavia, Balitung tahun 1648 sering mengekspor beras ke Batavia. Ini aneh. Karena apa? Orang Balitung tidak mengenal kebudayaan bertani, karena tanah di Balitung ini tidak cukup hara untuk bertani. Namun pada masa abad ke-17
di daerah Balok, sepanjang aliran Sungai Balok itu sudah ada peradaban Mataram dengan Kerajaan Balok dengan sistem pertanian yang luar biasa sampai surplus beras. Ini perlu diteliti kembali. Besok semoga Om Bob bisa ke sana untuk melihat situs Kerajaan Balok. Dan pertanyaan yang kedua dari Om Bob, kenapa kalau dikatakan Ki Gede Yakub adalah keponakan daripada Panembahan Senopati, kok mereka lari ke Balok? Kenapa dia tidak kemudian menjadi bangsawan di Mataram? Ini teka-teki. Beliau datang tahun 1616. Ini awal-awal Sultan Agung. Sebelum Sultan Agung memang, yaitu Panembahan Anyakrowati, terjadi konflik di Mataram. Ada dua pemberontakan di Mataram. Yang pertama adalah pemberontakan Pangeran Puger, Adipati Demak. Yang kedua adalah pemberontakan daripada Pangeran Joyorogo. Apakah Ki Gede Yakub ini bagian daripada laskar pemberontakan kemudian dia lari ke sini? Ini perlu penelitian. Karena aneh, seorang bangsawan Mataram keluar dari Mataram, merantau ke jauh dari Mataram, ya di Belitung ini, dan mendirikan Kerajaan Balok. Ini kawan-kawan sekalian. Dan saat ini kerajaan di Balitung ini jarang diketahui di dalam khasanah sejarah Nusantara. Semoga dengan tuturan dari Om Bob ini, masyarakat Nusantara tahu bahwa di Balitung pernah ada kerajaan besar. Dan Balitung dari dulu merupakan tempat strategis, karena berada di tengah pelayaran dari Jawa ke Selat Malaka. Buktinya, kawan-kawan sekalian, tadi ini. Di Pelabuhan Manggar itu berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jadi tidak mustahil, tidak mengherankan ketika pasukan Cina Tartar dari Cina menuju ke Singosari singgah untuk mempersiapkan diri dan memperbaiki kapal di Pelabuhan Manggar di Balitung Timur. Sayang Om Bob tidak bisa ke sana. Sebetulnya Om Bob ingin melihat pelabuhan lama yang menjadi tempat transit beberapa peradaban. Salah satunya dari Cina, kemudian era Kesultanan Demak. Kalau ekspedisi Pemalayu, Om Bob nggak yakin sampai ke sini karena hanya ke Palembang. Ini depan Om Bob itu nanti Selat Karimata dengan Balitung nanti bisa menyembuh ke Palembang, lebih dekat Pulau Bangka daripada Belitung. Itu kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang sejarah Balitung dari Om Bob. Mumpung Om Bob ada di sini, Om Bob tertarik untuk menceritakan sejarah Balitung agar peradaban atau kerajaan Balitung ini juga dikenal oleh masyarakat luas di Nusantara ini, bahwa di Balitung pernah ada kerajaan-kerajaan yang mewarnai peradaban masyarakat Balitung. Dan Balitung sampai saat ini masih memiliki peran strategis terutama di bidang tambang. Karena di Balitung ini merupakan penghasil daripada timah, dan saat ini yang sangat ngetren adalah silika. Ini juga banyak di kekayaan mineral di Balitung, khususnya di Balitung Timur ini. Dan inilah sisa-sisa peradaban daripada kejayaan Balitung yang memiliki peran strategis semenjak di awal-awal peradaban di Nusantara ini. Terutama beberapa kerajaan ada kaitannya seperti Jerwijaya, Singosari, Majapahit, kemudian termasuk Mataram. Luar biasa, Mataram di Kerajaan Balok menyisakan pertanyaan, kenapa bangsawan Mataram lari ke Balitung ini dan mendirikan imperium sendiri, yaitu Imperium Balok. Cukup lama Kerajaan Balok menguasai Balitung ini dari tahun 1616 sampai 1873 kalau nggak salah, di bawah raja terakhir yaitu Cakraningrat IX. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, terima kasih sekali Om Bob bisa berkesempatan untuk mengunjungi Balitung dan menyampaikan sedikit sejarah tentang Balitung. Untuk apa? Agar kita mengingat kembali tentang peran Balitung. Karena esensi belajar sejarah adalah eling, kelingan, dan waspodo. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang
pas karena Om Bob hanya sekilas membaca literatur tentang sejarah Balitung ini. Namun walaupun sedikit Om Bob sampaikan agar kawan-kawan semua di seluruh Nusantara tahu di Balitung pernah memiliki peradaban yang tinggi lewat beberapa kerajaannya dan memiliki tempat yang strategis dalam pelayaran samudera di Nusantara. Dan terakhir, Balitung ini dan Bangka ini dulu ada di bawah kekuasaan Britania Raya, bukan Belanda. Kemudian tahun 1800 berapa, 1870-an, pemerintah Britania Raya ini mengadakan negosiasi bertukar wilayah dengan pemerintah kolonial di Belanda. Belitung dan Bengkulu ditukar kepada Belanda dengan New Amsterdam dan Singapura. Singapura menjadi milik Inggris, dulu Singapura kekuasaan Belanda. Ini ditukar dengan Belitung dan Bengkulu. Inggris mendapatkan Singapura dengan New Amsterdam di Amerika sana. Alat tukarnya adalah apa? Belitung dan Bengkulu. Ini menandakan begitu strategisnya Belitung. Karena banyak kekayaan alam di Balitung ini, termasuk keindahan alamnya di Balitung. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf sekali lagi. Dan Om Bob menyampaikan dari Pelabuhan Tua, ujung Pandan. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.